Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial setting Mikrotik RB941 yang 2ND ya. Sumber internetnya dari WMS tapi yang sudah di WPA ya, atau yang sudah di open gitu, nggak masuk ke login. Oke, langsung saja kita pertama nyalain mikrotiknya ya. Nyalain mikrotiknya, terus kalau udah nyala langsung colok kabelan dari mikrotik. Boleh dari LAN 2, 3 atau 4. Jangan ke LAN 1 dulu ya. Biasanya di LAN 1 itu udah ada settingan dari defaultnya dari mikrotiknya. Colokinnya ke 2, 3 atau 4 ya. Terus colokin ke laptop. Kalau udah colokin ke laptop, kita buka Winbox. Ini saya buka Winbox. Nah, ini udah ada 2 mikrotik. Kita setting yang ini ya, yang belum disetting. Langsung loginnya admin. Passwordnya masih kosong karena masih default. Connect. Ini karena saya udah masuk. Jadi langkah keempat ini nggak ada ya. Kalau emang bener-bener masih baru, biasanya ada perintah kalau masuk Winbox-nya. Nah, kita ntar langsung remove configuration aja. Udah gitu, udah di remove, ntar kalau kali 5 lagi login Winbox lagi. Karena ini udah masuk, kita langsung ke langkah ke berapa? Langkah ke 6 ya. Boleh deh langkah ke ini dulu nih. Langkah ke 6 nya kita ganti password. Ganti password dulu ya, takut ada yang pakai. Ganti password Krotik. Apa ya, ini coba 5tik1 aja deh. Login Winbox terus 5tik1 ya. Ganti password Mikrotik dulu ya. Caranya ke sistem, user. Nah, ini penting banget ya, admin. Bisa langsung, kalau mau admin username-nya bisa langsung di password, dikasih apa. Tapi kalau emang mau bener-bener yang baru, bisa ke sini ya, ke tanda plus. Kemudian di sini saya namain apa ya? Contohnya kita kasih user aja lah, user. Grupnya full ya, kalau saya biasanya full. Ini saya kasih user 1, 2, 3, 4. Ini juga user 1, 2, 3, 4 bawahnya. Kita cek dulu nih udah benar apa belum. Apply, oh udah benar. Yang admin saya mau disable dulu. Kemudian saya cek dulu ininya benar apa enggak. User, passwordnya user 1, 2, 3, 4. Saya ceknya di terminal ya, di sini nih, terminal. Nah, ini kan udah bener nih, udah masuk terminal. Coba kita ping Google ya, pinggoogle.com. Oke, ini sekilas buat ganti password. Tapi penting juga ya ganti password, karena takut ada yang masuk selain kita gitu. Kemudian setelah ganti password, kita ke langkah ke-7, ke-6 ya. Nah, kita ini mau aktifkan wireless. Oke, kita ke wireless. Oke, wireless ada di sebelah sini. Nah, ini kita sebelum ke wireless ke security profile ya. Ini security profile nih 6.1 ya. Security profile. Security profile. Security profile di sini. Kemudian kita tambahkan plus, namanya ini bebas. Nah, ininya kita kasih password saya yang di sini ya, WMS. Saya itu di sini passwordnya ada deh ya, 4321. Oke, coba kita
kemudian di apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke 6.2 ya, aktifkan WLAN. Oke. Aktifkan WLAN. Aktifkan WLAN, cara aktifin WLAN-nya gampang, tinggal di checklist atau klik 2 kali. Nah, udah kesini, kita di menu wireless ini akan ada general, ada wireless. Kita masuk ke wireless. Nah, biasanya tampilan pertamanya kayak gini, kayak awalnya nih. Awalnya kayak gini doang sedikit. Kalau mau tampilannya ada banyak, bisa di advance mode yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Simple mode, advance mode nih ya. Kemudian scan. Nah, setelah scan, start ya, cari. Ini yang punya saya, ini yang bawahnya seamless, karena punya saya yang di hide. Ininya 2422 bener nih. Terus connect. Nah, ininya hide-nya Alim Hotspot, punya saya Alim Hotspot. Kemudian security tadi profil 1 namanya ya, yang tadi kita setting itu. Kemudian langsung di apply. Cek di sini run apa enggak. Kalau belum run berarti ini ada yang salah. Oh, udah run tuh ya. Nah, kalau udah run kayak gini, berarti ini tandanya kita udah connect ke wifi. Coba ini. Nah, kita kalau udah connect lanjut ke langkah 6.3, sambungkan wifi ke WMS ya. Sambungkan wifi ke WMS. Oh, tadi udah sambungkan wifi ke WMS. Tadi yang caranya yang scan itu ya. Kemudian ke langkah 7. 7 itu IP DHCP client. Saya mau ini ya, mau kasih sebelum ke langkah 7 kita di sini dulu sebentar. Ini kan ada bagian-bagian channel width gitu ya. Nah, coba kalian ganti-ganti aja nih. Bisa, kalau saya biasanya yang ini nih 20/40 MHz. Karena biasanya bisa lebih dapat kecepatan maksimal biasanya gitu. Oke, ininya tadi berapa ya? 2422 kalau nggak salah ya. 2422 coba. Berapa ya tadi? 2422 benar. Tapi ini nggak mau 2422. Oke, mau. Oke, 2422. Scanlist juga boleh diisi ya, boleh enggak, bebas. Kalau udah, kita langsung ke langkah 7. Langkah 7 itu ada di IP DHCP client ya. IP kita close dulu deh. IP DHCP client. Nah, ini. Nah, di IP DHCP client kita tambahkan. Nah, ininya interface-nya WLAN ya, WLAN 1. WLAN 1 yang tadi kita aktifin. Kemudian di oke. Nah, di sini sampai muncul IP-nya, sampai dapat IP-nya ya. Oke, kalau udah dapat, kita lanjut ke langkah 8, IP DNS ya. IP DNS. Oke, kita aktifkan allow remove request-nya. Kita kasih IP apa nih, Google ya. 8 titik Google, kemudian oke ya. Setelah itu apa lagi ya? IP DNS udah. Nah, kita ping ke Google ya. Tadi kan belum connect, saat ping ke Google kita ping lagi. Ininya user 1234. Coba kita ping google.com. Oke, udah bisa ya. Oke, kita lanjut ke IP firewall. IP firewall itu buat nurunin internet ini ya. IP firewall, kemudian apa ya tadi? IP firewall. Oh, IP firewall. Ini yang saya tulis ini garis besarnya aja ya. Jadi ntar kalian langsung cek ininya. Kalau ini kan cuma tulisan garis besarnya doang, nggak lengkap gitu. Langsung ke sini ke IP firewall tadi, terus kemudian NAT plus. Nah, di plus ini kita pilih chainnya RCNAT.
Kemudian out interface-nya tadi, out interface-nya itu WLAN 1 ya, sumber internetnya. Out interface itu sumber internet, tadi kita ngambil dari WLAN 1. Kemudian action-nya kita pilih masuk squared. Oke, apply. Oke. Kemudian langkah ke-11 ya. Langkah ke-11 ini, nah ini bridge. Bridge itu sama dengan atau menambahkan port-port menjadi switch atau mempunyai fungsi yang sama. Jadi ini saya mau setting, kan ada, kalau yang RB941 itu kan ada 1 2 3 4 port ya. Ya 4 port. 4 port sama LAN 1 atau LAN internet. Nah, LAN internet juga saya mau pakai buat apa? Buat voucher juga. Soalnya kan LAN internet LAN satunya nggak dipakai ya. Jadi saya pakai wirelessnya buat sumber internet. Jadi saya mau pakai buat voucher. Tadi langkah 11 bridge ya. Langkah 11 bridge, add, kemudian kasih nama ya, bebas. Ini saya kasih nama hotspot aja lah. Spot. Ingat ya, plus kemudian hotspot. Nah, kemudian setelah ke port ya. Setelah di bridge, di port. Nih portnya kita tambah-tambahin, mau port berapa aja nih. Jangan WLAN ya. WLAN kan udah dipakai buat ini, dipakai buat sumber internet. Nah, kita tambahkan ether 1, kemudian copy ya. Nih copy di sini. Ether 2, apply lagi, copy lagi. Ether 3, apply lagi, copy lagi. Ether 4 ya. Oke. Ini udah kita tambahkan semuanya 1 2 3 4. Kita ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita memberikan IP address ya. IP address ke bridge ini ya. Karena di bridge ini kan udah ada port-portnya. Port-portnya yang dari ether 1 sampai ether 4. Oke, kita ke apa tadi? IP address tambahkan di sini ya. Biasanya kalau saya pakai IP yang ini kelas 192.168.2.1 slash, masih pakai yang 24 ya, slash 24. Kemudian ininya interface-nya ganti nih, jadi bridge hotspot. Oke. Kemudian tinggal di oke. Setelah itu apalagi nih? Langkah ke-13 IP hotspot nih ya, terakhir ya. Langkah terakhir ini settingan dasar aja, ntar kita kita setting dulu nih IP hotspot. Nah, di IP hotspot ini ada hotspot setup, kemudian apa namanya, yang tadi yang ini ya, bridge hotspot. Next ini 2 next ya, atau boleh di berapa gitu, dirubah juga boleh ininya ujungnya nih, tapi nggak apa-apa gini aja ya. Next. Nah, DNS name itu buat login ya, buat address loginnya. DNS name itu biasanya saya pakai ya, tadi user, coba kita user.net. Nah, gitu aja lah, user.net ya. Next, atau boleh nama kamu atau apa, .com gitu, .net bebas ya. Next. Nah, oke, saya mau coba dulu ya. Sebentar, saya mau sambungin ke access point terlebih dahulu. Oke, saya cabut tadi kabel dari laptopnya, saya mau pakai wifi-nya ya. Tapi ini kalau saya kan pakai ini nih, pakai Linux ya. Biasanya Linux itu dia nggak bisa nggak bisa langsung masuk login gitu. Kalau Windows kan kalau kita klik gitu itunya ya, nama wifi-nya itu bisa langsung masuk login. Kalau Linux nggak deh biasanya. Tapi kita cek dulu nih ya. Kita tunggu sampai access point-nya nyala. Oke, belum ya. Nama access point-nya itu cek aja dulu. Oke, kita tunggu dulu.
Mana ya? Kok belum ada aja coba. Nah, ini udah nyala nih. Masih belum ada aja. Oke nih, udah ada ya. Cek aja dulu, sambungin. Coba kita tunggu sebentar deh. Kira-kira ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Nah, tadi kan yang dikasih DNS name ya, kita kasih tadi yang user.net kalau nggak salah ya, user.net .net gitu ya. Nah, oke. User.net apa-apa gitu ya. Oh ya, ini user.net ya. Nah, ini tinggal login kita. Nah, buat selanjutnya kan ini kita bakal pakai Micmon ya, bakal pakai template. Ini ntar templatenya masih kayak gini. Ntar kita ganti template punya Micmon, punya Palaksa ya. Terus kita juga ada settingan-settingan dari Palaksa buat vouchernya, buat apanya, kita lanjut di part berikutnya ya. Sekian dulu, ini sekedar buat settingan dasar hotspot aja. Ntar kita lanjut ke part 2 buat settingan lanjutan Micmon ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.